Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Endang Syarif SHIMM, yang terhormat Ibu Risdawanti SE selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Islami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai globalisasi dan permasalahan riba. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, kelompok ke-12. Yang pertama ada saya, nama saya Atep Ali Ramdhani. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Suci Harini sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai pengertian, dampak, jenis-jenis riba. Dan yang ketiga ada Dian Mulyana sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai hukum bunga bank dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan ciri globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Selanjutnya ada ciri globalisasi. Ciri globalisasi ini ada beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa, semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dalam mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Saya lemparkan ke teman yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian riba. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok sebagai syarat terjadinya suatu transaksi. Selanjutnya dampak riba. Dampak riba antara lain yang pertama menyebabkan eksploitasi oleh si kaya terhadap si miskin. Yang kedua, modal besar yang dikuasai pemilik modal tidak disalurkan kepada usaha-usaha yang produktif, tetapi justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif. Selanjutnya, yang ketiga dapat menyebabkan kebangkrutan usaha. Selanjutnya jenis-jenis riba. Yang pertama riba pad. Riba ini merupakan kegiatan transaksi jual beli
ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba tetapi dengan jumlah atau berbeda. Selanjutnya riba yad. Untuk riba jenis ini dapat dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba. Akan tetapi waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Selanjutnya, riba nasiyah. Riba jenis ini adalah riba dengan cara melipat gandakan tambahan karena penundaan waktu pembayaran. Yang selanjutnya, riba qordi. Riba jenis ini merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengambilan pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hukum bunga bank dalam Islam. Bunga bank adalah imbuhan yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank tersebut. Pemberian bunga bank didasarkan pada persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan. Praktik pinjaman berbasis bunga hanya diterapkan di bank konvensional, sedangkan pada perbankan syariah yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Hukum bunga bank dalam Islam sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga menetapkan praktik pinjaman berbasis bunga hukumnya haram. MUI menganggap bahwa bunga sama seperti riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dijelaskan dalam jurnal Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam oleh Ahmad Saiful dan Sulastri. Alasan bunga bank termasuk riba adalah karena di dalamnya terdapat unsur penambahan. Setiap transaksi perbankan yang di dalamnya terdapat unsur tersebut, baik penambahannya sedikit maupun banyak, dapat dikatakan sebagai riba. Salah satu ulama yang juga mengharamkan bunga bank adalah Muhammad Abu Zahrah. Mengutip laman OJK, Abu Zahrah berpendapat bahwa bunga bank adalah riba. Salah satu ulama yang juga mengharamkan bunga bank adalah Muhammad Abnu Zahrah. Mengutip laman OJK, Abu Zahrah berpendapat bahwa bunga bank adalah riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Karena itu, umat muslim tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali karena terpaksa. Pendapat tersebut senada dengan firman Allah berikut. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan surat Al-Baqarah ayat 275. Meski mayoritas menetapkan hukumnya haram, ada pula ulama yang menghalalkan bunga bank karena menganggapnya berbeda dengan riba. Ulama yang tidak mengharamkan bunga bank yaitu Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid, dan Muhammad Syaltut. Mereka berpendapat bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dalam ayat tersebut, Allah melarang umatnya menemukan harta orang lain dengan cara yang batil. Namun Allah menghalalkannya jika dilakukan dengan perniagaan yang disetujui oleh dua belah pihak. Karena itu, keridhaan pihak-pihak yang bertransaksi sebagaimana yang terjadi dalam transaksi bank dianggap sah dan boleh dalam agama. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan datang dari setan, dan kita hanyalah korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.